Penghargaan Best Seven memang sudah diumumkan beberapa hari yang lalu, tapi penghargaan tersebut ternyata menuai kontroversi. Kontroversi ini terjadi ketika fans Indonesia tak terima saat Megawati tidak mendapatkan penghargaan sama sekali. Untuk posisi Mega, yang mendapatkan penghargaan adalah Giselle Silva. Jika melihat penampilan Silva musim lalu, Silva memang pantas mendapatkannya karena dirinya berhasil menggendong GS Caltex. Namun jika melihat statistik dari Mega, harusnya pemain berusia 25 tahun itu tidak kalah. Bahkan dalam beberapa aspek, Mega mampu unggul atas pemain asal Kuba tersebut. Hal inilah yang akhirnya membuat Silva bersuara. Dirinya merasa heran, meski menang tapi hampir semua orang malah memberikan sanjungan kepada Mega. Lantas benarkah demikian? Berikut ini adalah ulasannya. Bagi para pecinta voli Korea, semua pasti tahu siapa itu Giselle Silva. Dia adalah bintang asal Kuba yang selalu bermain menakutkan di lapangan. Menakutkan di sini bisa dilihat dari spike yang dilakukan oleh Silva. Dengan apa yang dilakukan oleh Silva, membuat dirinya menjadi pemain yang paling menonjol di tim GS Caltex. Dan pada akhirnya, ia menjadi top skor dengan sumbangan poin terbanyak di musim lalu. Sayangnya, meski Silva mampu mencetak banyak poin, dirinya gagal mengantarkan GS Caltex lolos ke babak playoff. Bahkan tim asal Seoul tersebut hampir menjadi juru kunci sebelum di akhir-akhir babak reguler bangkit dan menggeser posisi dari AI Papers. Prestasi itu nyatanya sudah cukup untuk membuat Silva meraih penghargaan sebagai Best Seven. Dirinya mengalahkan kandidat-kandidat lain seperti Mega, Moma Basoko hingga bintang IBK Altos yakni Victoria dan Chuck. Itu adalah prestasi berturut-turut bagi Silva karena sebelumnya dirinya juga merasakannya. Modalnya sama, yakni menjadi top skor di babak reguler V-League. Waktu itu Silva juga mampu mencetak 1000 poin lebih bersama GS Caltex. Tapi tunggu, khusus penghargaan di musim ini, apa yang didapatkan oleh Silva layak untuk diperdebatkan. Banyak yang menilai ada pemain yang lebih pantas dibandingkan Silva sebagai opposite terbaik. Pemain itu tak lain dan tak bukan adalah Megawati. Secara perolehan poin, Silva memang meraih poin lebih banyak dibanding Megawati pada putaran reguler yang menjadi batas pengukuran. Namun, Megawati merupakan spiker dengan tingkat keberhasilan paling tinggi selama musim reguler dan bahkan 11 tahun terakhir di Liga Voli Korea. Total poin dan rasio serangan sukses merupakan dua statistik penting dalam penentuan opposite terbaik Liga Voli Korea, dengan bobot masing-masing sebesar 15%. Sementara satu catatan lainnya adalah servis ACE, 10% yang dipimpin oleh Silva, dan 60% sisanya adalah hasil voting dari media, tim ahli, hingga pelatih maupun kapten tim. Mengingat subjektivitas turut memainkan peran, Megawati sejatinya juga punya modal karena memenangi MVP putaran lebih banyak daripada Silva. MVP putaran ditentukan murni dari voting media terpilih yang jumlahnya 31 suara. Megawati menjadi pemain terbaik dalam beberapa ronde secara beruntun pada putaran ketiga dan keempat, alias ketika Redbox tak terkalahkan dalam total 13 laga berturut-turut. Adapun Silva hanya sekali meraih MVP pada putaran ke-6. Itu pun saat Megawati tak banyak bermain karena disimpan untuk persiapan babak playoff. Saat Redbox sudah menggaransi tempat di kompetisi musim semi, Silva dan GS Caltex harus berjuang hingga akhir untuk terhindar dari posisi juru kunci. Fakta itulah yang harusnya bisa diperdebatkan, karena tampaknya Kovo lebih memilih Silva karena bermain penuh di babak reguler dibandingkan Mega yang sering diistirahatkan oleh Ko Hee-jin. Momen itu juga membuat statistik Silva lebih baik dibanding Mega, terutama soal jumlah poin. Reaksi Silva usai menang jadi Best Seven V-League.
Soal memenangkan penghargaan Best Seven, Silva akhirnya angkat suara. Intinya dirinya bangga dan merasa terhormat karena kembali mendapatkan penghargaan seperti itu. Sebelumnya, pemain berusia 33 tahun tersebut juga pernah mendapatkan penghargaan serupa di tahun 2024 lalu. Saya senang dan merasa terhormat menerima penghargaan yang luar biasa ini selama 2 tahun berturut-turut. Saya ingin memberitahu klub dan para penggemar bahwa tanpa kalian semua ini tidak akan mungkin terjadi. Saya akan kembali musim depan dengan penampilan yang lebih baik, kata Silva dikutip dari The Spike. Lebih lanjut, Silva juga tidak terlalu memikirkan kontroversi yang terjadi. Baginya, ia tak mengerti apa-apa karena semua keputusan ada di tangan Kovo. Soal siapa pemenangnya, Silva menerima saja. Terlebih, Silva sejatinya juga layak mendapatkan penghargaan itu. Hanya saja untuk musim ini, penghargaan tersebut memang layak untuk diperdebatkan soal siapa yang pantas memenangkannya. Mega legowo dan tak masalah soal keputusan Kovo. Sementara itu, soal kisruh yang terjadi, Mega tak terlalu memikirkannya. Dirinya memilih untuk menerima keputusan dari Kovo. Intinya tahun ini belum rezeki Mega untuk mendapatkan penghargaan dari Kovo. Soal ini diungkapkan oleh pemain berusia 25 tahun tersebut kepada media beberapa waktu yang lalu. Iya, itu kan rezeki. Kita nggak tahu rezeki kita yang mana. Aku juga nggak tahu, jadi legowo aja, kata Mega pada media. Jika Mega memberikan respon seperti itu, kita sebagai fans harusnya juga legowo. Lagian Mega juga sudah menunjukkan kemampuan terbaik dan bisa membuktikan jika dirinya adalah salah satu pemain paling menonjol di ajang V-League. Kini keputusan Mega untuk keluar dari Liga Voli Korea tampaknya juga sudah tepat. Karena percuma jika bertahan, karena nantinya bakal tidak dihargai oleh Federasi Bola Voli Korea tersebut. Sorotan pengamat voli dan media Korea untuk Mega. Meski tidak mendapatkan penghargaan sama sekali, nyatanya Mega tetap mendapatkan apresiasi, entah itu dari pengamat maupun media Korea. Bahkan ada yang menilai jika Mega telah menunjukkan ketidakadilan yang ada di V-League, terutama soal masalah gaji antar pemain. Tidak adil, pemain kota Asia hanya menerima setengah gaji pemain asing dan setengah gaji 10 pemain lokal terbaik. Demikian tajuk pemberitaan media Korea CG pada 23 Januari lalu. Dalam opininya, CG menulis, performa Mega adalah yang terbaik di antara pemain lokal, asing, dan kota khusus Asia dalam rasio terhadap gaji dan nilai terhadap uang. Kini sebagai tambahan info saja, usai keluar dari Redbox, Mega akan melanjutkan petualangannya di Proliga. Tim yang bakal dia bela adalah Petrokimia Gresik, tim yang nantinya bakal bertarung di babak Final Four. Sehingga menarik dinantikan apakah pemain asal Jember itu bisa membawa Gresik meraih gelar juara atau tidak. Untuk ajang Proliga sendiri, Mega tahun lalu sudah merasakan gelar juara bersama Jakarta Bin. Jadi itulah reaksi Giselle Silva soal kontroversi yang dilakukan oleh Federasi Bola Voli Korea, yakni Kovo. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.